minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Tanda orang mukmin yang sejati, yang sempurna imannya, yang betul-betul beriman, Allah menjelaskan di antaranya wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Salah satu daripada tanda orang mukmin yang benar, yang sebenarnya, orang mukmin yang sempurna imannya, wa idza tuliyat, dan apabila dibacakan alaihim kepada mereka orang-orang yang beriman, ayatuhu, ayat-ayat Allah, contoh Al-Quran, ya. Ketika sudah dibacakan ayat Quran, apa yang terjadi bagi orang yang betul-betul beriman? Zadathum imana. Ayat tersebut memperkuat, menambah keimanan, bertambah keimanannya kepada Allah, keyakinannya kepada Allah ketika dibacakan ayat-ayat, artinya bertambah baik, ya, hidupnya bertambah baik. Kita ini harus koreksi diri, ya, harus beda orang yang baca Quran sama orang yang tidak baca Quran, harus beda. Kalau kita sudah baca Quran, harusnya bertambah keimanan kita. Apa buktinya bertambah keimanan? Bertambah baik, hidupnya bertambah baik, bertambah semangat ibadahnya, bertambah baik hubungan dengan makhluk Allahnya, bertambah baik hubungan dengan Allahnya. Harus seperti itu. Bertambah takut hati kita untuk bermaksiat kepada Allah, bertambah takut untuk berbuat zalim. Harusnya seperti itu orang yang betul-betul membaca Al-Quran, gitu. Di dalam ayat ini surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, surat Al-An'am 105, wa kadzalika nusarriful ayati, seperti demikian telah kami jelaskan, kami menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Apa gunanya, manfaatnya dijelaskan Al-Quran, ya. Al-Quran sudah menjelaskan kepada kita sekalian, orang-orang yang beriman, apa faidahnya atau kegunaannya. Dijelaskannya Al-Quran itu liya'tabiru, agar mereka mengambil pelajaran, menerima nasihat. Dijelaskan oleh Al-Quran, umat-umat terdahulu yang tidak mau taat kepada Allah dibinasakan. Umat-umat dahulu yang taat kepada Allah ya kan, sudah dijelaskan semua oleh Al-Quran. Nah, ini supaya menjadi peringatan untuk kita yang membacanya. Bagaimana orang-orang kafir? Mereka ketika dibacakan Quran, mereka malah, ya, menuduh yang tidak-tidak kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka katakan itu Quran itu hasil daripada kitab-kitab orang dahulu, orang-orang kafir. Tapi orang-orang mukmin harusnya ketika dibacakan, dijelaskan Al-Quran, mengambil pelajaran. Bagaimana akhlak orang dulu? Fir'aun, akhlaknya nggak baik, celaka. Abu Jahal, akhlaknya nggak baik, celaka. Semua itu akibatnya kebinasaan ketika mereka tidak ikut kepada ajakan-ajakan nabinya, ajakan-ajakan rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita, ketika kita tidak mau mengikuti ajakan Rasul, hati-hati, nanti nasib kita seperti nasib mereka. Ya.
Jangan aman-aman saja, saya nggak apa-apa kok. Maksiat belum, nanti sekaligus. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini menjadi pelajaran untuk kita ya. Kemudian ittabi' ma uhiya ilaika mir rabbik. Kata Allah, ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu, yaitu Al-Qur'an. Ikuti Al-Qur'an. Asalnya ini perintah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umumnya kepada kita umat beliau, ikuti beliau. Kata Allah, ikuti Al-Qur'an. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti kita pun umat beliau harus ikut kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an memerintahkan, ikuti perintah Al-Qur'an. Al-Qur'an melarang, tinggalkan apa yang dilarang oleh Al-Qur'an. Itu harusnya ya. Ittabi' ma uhiya ilaika mir rabbik. Ikuti Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Jangan tergoda ya, jangan wah saya kalau ikut Quran nanti saya ini bangkrut. Nggak ada. Orang yang ikut Quran hidupnya akan bahagia. Kenapa tidak bahagia? Karena tidak ikut Al-Qur'an. Gitu we tama urang. Urang hidup teu bahagia wae teh. Teu nuturkeun Quran, nuturkeun ka hayang. Jadi we susah wae jeung bingung wae jeung susah wae. Itu gara-gara ninggalkeun Quran. Tapi kalau kita ikut Al-Qur'an sudah jelas jaminan dari Allah Subhanahu. Sebab semua punya Allah. Nikmat ini semua punya, bukan punya manusia. Kenikmatan semua punya Allah. Rizki dari siapa? Dari Allah. Yang menciptakan rizki Allah. Rizkinya dari Allah. Semua ada dalam kekuasaan Allah. Nah kalau kita ikut kepada pedoman Al-Quran yang sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, maka hidup kita akan beruntung, hidup kita akan selamat, hidup kita akan bahagia. Maka ikuti Al-Quran. Apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, dan dijelaskan juga oleh para ulama-ulama Allah, ikuti, jangan sampai berpaling ya, rayuan-rayuan dengan pemahaman-pemahaman yang membelokkan untuk mengikuti Al-Qur'an. Tong nuturkeun geus we ceuk Qur'an kitu tuturkeun ku urang ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan, wa qala rajulun li Muhammad bin Kiram, berkata seorang laki-laki kepada Muhammad bin Kiram ya. Jadi orang yang baik itu yang selalu mengoreksi diri, bukan mengoreksi orang lain. Lain dengan kesalahan batur weh dikorek-korek teh. Kesalahan sorangan diantem ya. Ya, orang baik itu dia itu pandai menilai dirinya, mengoreksi dirinya ya. Pandai mengoreksi diri orang ya. Nah, ketika diterangkan ini nasihat, koreksi diri kita. Apakah nasihat ini yang baik ini ada atau tidak di dalam diri kita? Kebaikannya atau keburukannya, barangkali ada nih keburukan, obati ya, taubati oleh kita saat ini. Kata Imam Muhammad, kata itu seorang laki-laki kepada Muhammad bin Kiram, ausini, berilah wasiat aku. Fagala ijtahid fi ridha khaliqika biqadri ma tajtahidu fi ridha nafsika. Kamu harus bersungguh-sungguh di dalam menghasilkan keridhaan Tuhanmu yang menciptakanmu. Itu urang teh sing nyaan atuh. Sok urang. Lamun urang digawe di dunungan di perusahaan nyaan gawena. Jujur, tepat waktu. Tuh naon deui? Jujur, tepat waktu naon deui? Rajin naon deui? Sangat perhatian, betul-betul tidak ditunda apa tugas-tugas itu Tuhan. Kira-kira nak rek disangsarakeun moal urang digawe di dinya. Moal atuh. Terus kita kerja di satu perusahaan rajin, lalu disiplin, sebelum waktunya sudah sih masuk jam 7, jam 6 sudah masuk. Wah hebat ya menjelma. Lalu rajin.
Kerjaannya luar biasa, bagus lagi, bener lagi kerjanya. Teknik keluarga mah kudunungan. Dikukut kudu ulah ka mana bisi hayang ditaikeun digaji ditaikeun maneh teh. Kan gitu laras. Digawe ka saha? Ka makhluk. Urang ibadah ka Allah lamun nyaan dibabarikeun sagala ku Allah. Hayang naon? Hayang rezeki, hayang duit, hayang imah, hayang kebon, hayang dibere ku Allah kabeh. Sinyaan heula atuh. Sinyaan Allah mah teu kakeunaan ku panyakit kopet beda jeung jelema. Allah mah teu kakeunaan ku panyakit poho beda jeung jelema. Allah mah teu kakeunaan ku panyakit maut beda jeung jelema. Ai urang ka Allah kurang perhatian, kurang serius. Kurang serius teu urang ka Allah. Kurang serius. Ngong adzan can siap ke deh. Kumaha ari teu ai taun hayang diperhatikeun ku Allah. Ai kana tugas dari Allah teu diperhatikeun seksinyaan atuh ka Allah teh. Tugas-tugas di Allah laksanakeun sinyaan ngalaksanakeun. Kumaha ngarahnyaan? Kudu make ilmu. Salatna sinyaan, akhlakna sinyaan, hatena sing bener. Sok geura babari rezeki teh. Dan nu ngatur rezeki Allah. Nu kagungan rezeki, nu nyiptakeun rezeki, nu ngatur hati jelema kabeh dibabarikeun ku Allah. Ijtahid fi ridha khaliqika. Sinyaan dina ngahasilkeun karidhoan pangeran anjeun nu nyiptakeun anjeun. Urang digawe di hiji perusahaan nya disiplin, baik, kerjanya bagus, jujur. Wah geus eta kudunungan. Teu menta ditaikeun ge gaji ditaikeun kudunungan. Teu menta ditaikeun pangkat ditaikeun kudunungan. Leres teu? Eta jeung makhluk terbatas makhluk. Yuk ka Allah anu teu ngalap kauntungan ti urang. Allah tidak mengambil keuntungan pada makhluknya. Tidak. Yang maha kaya, semua kekayaan ini makhluk Allah semua milik Allah. Yang maha kaya, ya, dan sangat dermawan, sangat kasih sayang, maha kasih sayang, maha dermawan, maha segala kebaikan. Nah, urang kurang serius anu ka pangeran. Heulana we salat, ya, 5 waktu, agar can serius kedeh wae. Hok si serius, memeh waktu, geus siap. Pan urang bisa ngahargaan kana pagawean. Jam 7 masuk, pan memeh jam 7 geus siap. Terus. Nah, ai kana parentah pangeran ngong adzan can siap keneh, tah eta omean. Eta teh kurang serius. Heulaanan atuh waktu-waktu salat sing menyaan. Tuluy dina prakna salatna sing nyaan deui gawena. Gawena sing nyaan. Ya. Ijtahid fi ridha khaliqika. Bersungguh-sungguhlah kamu di dalam mencapai keridhaan Tuhanmu yang menciptakanmu. Ya, nu ngamulak-balik hate jelema teh Allah, nu ngarizkian teh Allah, sagala teh ku Allah, sing nyaan ka Allahna. Ya, tugas dari Allahnya betul-betul diperhatikan. Ya makumaha hayang naik gaji, datang pang baneurina digawe teh. Geus kitu teh pika sebeleun hees di pagawean teh. Rek kumaha ditaikeun gaji da atuh ceuk nurungan ai sia teh pika sebeleun. Terus gawean teh garuksak deui. Geus sia. Eureun, geus eureun teh diurutkeun dilaporkeun sama garuksak. Tuh kedengan kitunya sing-nyaan urang, hubungan urang jeung Allah dan sing-nyaan. Parentah Allah terutama salat 5 waktu diajar. Sok omean salatna hormat karena waktu salat. Kemudian biqadri ma tajtahidu fi ridha nafsik, dengan seukuran bersungguh-sungguhnya engkau di dalam mencapai keridhaan dirimu. Usahakeun sok urang ya, usahakeun sing hayang menang ridha Allah. Teu aya hartina ieu nikmat dunia, kemewahan, kekayaan. Lamun teu dipikarin ku Allah, hartina nanaonan. Dek dibeuleuh ke di akhirat. Jelma nu teu diridhoan ku Allah bakal dibeuleuh ke di akhirat. Naon untungna ayeuna loba harta banda tungtungna dibeuleuh. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Apa artinya? Nikmat dunia, kemewahan dunia tapi tidak disertai dengan ridho
Allah. Celaka di akhirat itu bukan seperti di dunia. Kalau di dunia itu masih kena untung euy. Ditabrakna ku sepeda, lain ku motor. Nu katabrak ku untung lain ku mobil. Nu katabrak ku untung lain ku kereta. Gitu kan masih kena untung-untungna. Tapi ke di akhirat ada untung-untungna di akhirat. Untung euy dibeuleuh begitu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, berusaha. Nah, kita ini saat ini sedang mencari ridha Allah dengan melaksanakan perintah Allah, membaca Quran, duduk di majlis ta'lim, ini perintah Allah. Mudah-mudahan ini termasuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam berkata seorang laki-laki kepada Imam Hamid Al-Laffaf, "Ausini, beri wasiat aku." Faqala ij'al lidinika khilaban, jadikanlah untuk agamamu bungkus, benteng. Ini agama harus dibenteng supaya tidak rusak, ya. Dibungkus, dijaga. Kakhilafil mushaf, seperti dibungkusnya mushaf Quran dibungkus ku kertas supaya teu kakotoran. Antudani saul afat, dari mengotori kepada itu agama al-afat yang merusak. Bungkus nih agama, jangan sampai ada yang merusak. Apa yang merusak agama? 3 hal di sini dijelaskan. Di antara yang merusak agama seseorang itu 3 hal. Apa yang pertama? Kalau kamu mau dibungkus, dijaga itu agama, tarku talabid dunya illa ma la budda minhu. Tinggalkan mencari dunia kecuali yang memang dibutuhkan seukuran kebutuhan. Lebihnya semua digunakan untuk kebaikan, gitu. Lain ukur dikumpulkan we, ditutupuk, rusak agama nake. Yang kedua yaitu tarku kasratil kalam illa fima la budda minhu. Yang merusak agama itu banyak ngomong, sagala diomongkeun, nu ulah diomongkeun. Tah eta teh rusak kana agama. Ya, ngarusak kana agama, kecuali yang harus diucapkan zikrullah, sholawat, istighfar, baca Quran, menceritakan yang baik, itu jangan segala diomongkan. Yang ketiga, tarku mukhalatatin nas, tinggalkan campur gaul dengan seluruh manusia kecuali bima la budda minhu, pada bercampur gaul dengan orang yang harus kita gauli. Siapa? Orang-orang soleh. Ulah salah gaul, jangan salah bergaul. Ya mah gaul jeung tukang doraka jeung ka bawah yang doraka. Gaul jeung nu tereling ka Allah jadi ka bawah yang tereling ka Allah. Cari manusia-manusia yang saleh, yang kalau kita bergaul dengan mereka kita menjadi orang baik. Jangan bergaul dengan orang-orang yang menyepelekan agama, yang menyepelekan perintah Allah, jangan. Nah gitu caranya, ya. Cara membungkus agama kita supaya tidak rusak ini agama, ya, betul-betul agama kita ini Islam yang ada dalam diri kita tidak rusak, tidak ternodai, ya. Dengan apa caranya? Tinggalkan mencari dunia kecuali seukuran yang dibutuhkan. Artinya ketika kita punya dunia lebih, usahakan gunakan dengan kepada kebaikan. Lain habon weh ditumpuk, rusak teh hatena. Ya, akhirnya timbul penyakit hati. Yang kedua, tinggalkan banyak tong sagala diomongkeun. Lamun rek ngomong, usahakan anu jadi ganjaran. Yang ketiga, tinggalkan bergaul dengan manusia kecuali pergaulan yang membawa kebaikan. Tok, masih banyak. Ya, yang kita lihat usahakan yang baik, yang kita dengar yang baik, yang kita ucapkan yang baik. Jangan kita bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Mudah-mudahan Allah jaga iman Islam kita sekalian. Allah kuatkan iman Islam kita sekalian. Allah tinggikan derajat iman Islam kita sekalian. Amin. Ya Rabbal Alamin.